Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Puluhan warga di Pulau Stokok, Batam, Kepulauan Riau menanam 49.500 batang bibit mangrove bersama Presiden Joko Widodo. Pelaku pembunuhan seorang pengusaha besi tua, Zainuddin, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil diamankan. Kedua pelaku diamankan di dua kabupaten berbeda di Provinsi Riau pada Kamis 23 September lalu. Penduduk perkotaan di Afghanistan menderita kerawanan pangan dengan tingkat yang sama dengan masyarakat pedesaan yang dilanda kekeringan 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Kapal latihan Angkatan Laut KRI Bima Suci yang membawa kadet Akademi Angkatan Laut tingkat 3 tiba di Pelabuhan TNI Angkatan Laut Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kadet AAL tingkat 3 ini merupakan angkatan ke-68 yang tergabung dalam Satuan Latihan Kartika Jalakrida dalam negeri tahun 2021. KRI Bima Suci 945 merupakan kapal layar latih bagi kadet Akademi Angkatan Laut. Membawa 226 personil yang berangkat dari Dermaga Madura, Markas Komando Armada 2 Surabaya, KRI Bima Suci juga merapat ke Pelabuhan Natuna, Kepulauan Riau. Salah satu KRI termegah ini disambut meriah oleh perahu-perahu nelayan. Sejumlah perahu nelayan mengiringi KRI Bima Suci untuk bersandar. Setelah tertambat sempurna, para kadet disambut langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai, Kolonel Laut Dovir, Bupati Natuna, Wan Siswandi, dan Forkopimda Natuna. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai, Kolonel Laut Dovir mengatakan, KRI Bima Suci bersandar di Pelabuhan TNI Angkatan Laut Selat Lampa, Kecamatan Bunguran Barat selama 3 hari ke depan. Para kadet juga akan melakukan berbagai kegiatan, seperti promosi secara tatap muka terbatas kepada perwakilan siswa dan siswi di Natuna. KRI Bima Suci juga akan menyelenggarakan display genderang suling Kita Jala Taruna yang nantinya akan dilaksanakan di Gedung Daerah Natuna. Untuk kegiatan display genderang seruling Kita Jala Taruna agar masyarakat Natuna, pemuda-pemudi Taruna akan tertarik untuk bergabung menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Durman, UTV mengabarkan. Puluhan warga di Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau menanam 49.500 batang bibit mangrove bersama Presiden Joko Widodo. Penanaman mangrove ini merupakan salah satu target pemerintah dalam rehabilitasi 600.000 hektar mangrove di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama puluhan warga di Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau menanam 49.500 batang bibit mangrove. Joko Widodo mengatakan, pemerintah menargetkan rehabilitasi 600.000 hektar mangrove di seluruh Indonesia sejak 2021 hingga 2024. Di Pulau Setokok, Batam, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan rehabilitasi mangrove seluas 15 hektar. Hutan mangrove di Pulau Setokok menjadi salah satu lokasi pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai jenis udang dan ikan, yang merupakan sumber mata pencaharian nelayan setempat. Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya merawat mangrove. Sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apapun ini adalah kekuatan Indonesia. Ya, saya rasa itu. Dan kita selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi hutan mangrove kita. Karena tanaman tersebut memiliki banyak manfaat bagi kelestarian alam, di mana tanaman dengan jenis bibit Rhizophyra ini mampu memperbaiki ekosistem di pesisir dan mengurangi abrasi dari air laut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang meringkus seorang ibu rumah tangga pemilik 151, gram narkotika jenis sabu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saat diringkus, pelaku mengaku akan membawa barang haram tersebut ke kota Batam. Seorang ibu rumah tangga di Jalan Brigjen Katamso, Gang Kulim, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diringkus kepolisian karena memiliki 151,1 gram narkotika jenis sabu. Kasubag Humas Polres Tanjung Pinang, Ibtu Suprihadi mengatakan, penangkapan bermula saat pihaknya mendapatkan laporan dari warga soal keberadaan wanita mencurigakan. Sesampainya di lokasi, pihak kepolisian mendapatkan seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan. Pihak kepolisian langsung mengamankan wanita berinisial NS yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga beserta 2 paket narkotika jenis sabu. Dilakukan penggeledahan bersama Pak RT dan didapati 2 kantong plastik warna hitam. Setelah dibuka ada 2 paket narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 151,1 gram. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut akan dibawanya ke Batam. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan 1 unit telepon genggam milik pelaku. Dan memang diakui barang itu ada rencana mau dibawa ke Batam. Tapi sebelum berangkat sudah keburu ditangkap oleh anggota kita. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna mengetahui asal dan alur pendistribusi narkotika jenis sabu tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pelaku pembunuhan seorang pengusaha besi tua, Zainuddin, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil diamankan. Kedua pelaku diamankan di 2 kabupaten berbeda di Provinsi Riau pada Kamis 23 September lalu. Subdit 3 Jatanras Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengamankan 2 orang pelaku pembunuhan seorang pengusaha besi tua. Kedua pelaku diamankan di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Riau pada Kamis 23 September lalu. Kedua pelaku yang diamankan bernama Zulkifli, berusia 27 tahun, yang merupakan otak pelaku pembunuhan dan perampokan, dan Aryansyah, 45 tahun, yang ikut membantu menghabisi nyawa korban. Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Jeffrey Siagian mengatakan, kedua pelaku mematangkan rencana perampokan dan pembunuhan dengan mengajak korban untuk membeli mobil dan keluar bersama kedua pelaku. Setelah sampai di kilometer 20 Tanjung Pinang, pelaku Zulkifli meminta korban yang tengah menyetir untuk berhenti. Lalu Aryansyah mencekik leher korban dengan menggunakan tali yang disiapkan hingga korban tewas. Setelah tewas, kedua pelaku membawa korban dengan menggunakan mobil milik korban untuk menguburkan pelaku dan menenggelamkan mobil tersebut. Sebelum menenggelamkan mobil dan mengubur korban, kedua pelaku mengambil uang milik korban yang terletak di dashboard mobil dan saku celana korban, serta mengambil ATM korban dengan total uang sebesar 260 juta rupiah. Keduanya membagi hasil rampokan dan akhirnya melarikan diri ke Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jeffrey juga mengungkapkan, kedua pelaku dari hasil perampokan tersebut telah memberi sejumlah aset seperti rumah, kendaraan roda 2, dan aset lainnya. Bahwa untuk 2 orang yang kita curigai tersebut yang keluar bersama-sama dengan saudara korban ini sudah tidak berada tempat di Tanjung Pinang, sehingga tim gabungan dari Polres Tanjung Pinang dan Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Kepri melakukan pengejaran ke wilayah Polda lagi ke Provinsi Riau, dan ternyata kita temukan di daerah Tembilahan untuk saudara AR ini dan satunya lagi untuk di Indragiri Hulu untuk saudara ZU ini. Hasil penginterogasi kepada saudara AR, dia mengakui pada saat ditangkap, dia mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Zulkifli mengatakan, rencana perampokan dan pembunuhan terhadap Zainuddin, pengusaha besi tua, didasari oleh sakit hati. Korban kerap menyuruhnya menceraikan istri pelaku, dan korban juga enggan memberikan pinjaman uang
untuk melakukan pekerjaan yang disuruh. Waktu saya bisa istri saya bertengkar, berapa kali waktu dia ngajak saya minum alkohol ke BP, berapa kali dia bilang sama saya, suruh saya tinggalkan istri saya karena saya tak mampu untuk membahagiakan dan kasih makan istri saya. 3 kali dia ngomong seperti itu, setiap kali dia ngajak saya minum. Dan habis itu pas saya mau pinjam uang untuk pembayaran kren untuk mengangkatkan besi, itu dia marah saya. Sementara dia yang nyuruh saya angkat besi menggunakan kren karena kami tidak mampu besi satu tahun itu dibakar, tidak mampu kami untuk mengangkatnya. Dan masalah apa kami mengambil uang itu, awalnya tujuan saya datang ke rumah si Adi mengajak merampok uang itu. Dan saudara Adi bilang, kalau tidak kita habisi akan berbahaya. Ya terserah saya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Sebanyak 25 unit sepeda motor hasil curian diamankan dari sebuah rumah kontrak di Bekasi, Jawa Barat. Seorang pelaku diamankan dengan 25 unit sepeda motor hasil curian. Puluhan motor ini disembunyikan di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Aloysius Supriyadi mengatakan, pelaku RM telah diamankan. Sedangkan satu pelaku lainnya berhasil meloloskan diri dan masuk daftar pencarian orang. Menurut Aloysius, terbongkarnya kasus ini bermula dari laporan korban pencurian kendaraan yang terjadi di wilayah Bekasi. Korban yang memarkirkan sepeda motor di depan indekos terkejut saat melihat kendaraannya tiba-tiba hilang. Korban lalu melaporkan kasus ini ke Mapolsek Bekasi Timur. Karena di sepeda motor korban terpasang GPS, maka kepolisian dengan mudah dapat melacak keberadaan motor yang dicuri. Dari hasil pelacakan, diketahui keberadaan sepeda motor korban terlacak di wilayah Rawalumbu. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di salah satu rumah kontrakan dan menemukan sepeda motor korban. Selain 25 unit sepeda motor, petugas menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu gagang besi yang satu sisinya telah dimodifikasi, alat pembuka penutup magnet kendaraan, satu kunci kontak, beberapa plat nomor kendaraan, obeng, dan tang. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Penduduk perkotaan di Afghanistan menderita kerawanan pangan dengan tingkat yang sama dengan masyarakat pedesaan yang dilanda kekeringan 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya, kondisi kerawanan pangan terjadi di wilayah perkotaan di Afghanistan. Hanya 5% rumah tangga di Afghanistan yang cukup makan setiap hari. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Program Pangan Dunia PBB, setengah warga Afghanistan telah kehabisan makanan. گرمی است دیگه بر ما چیز نمیرسه مریض میشه دوا نیست دارو نیست اگه بد دوا است میایه پاراستامول میته گولی اطفال بر ما میته خلاص. Sementara kelas menengah juga berjuang. Hanya 10% rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dengan pendidikan menengah atau yang mampu membeli makanan yang cukup untuk keluarga. Situasi lebih buruk bahkan dirasakan bagi mereka yang kurang pendidikan. Kondisi kelaparan seperti saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rata-rata pencari nafkah menemukan pekerjaan hanya 1 hari dalam seminggu, sehingga tidak cukup untuk membeli makanan yang harganya meningkat pesat. Afghanistan berada di ambang kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh penarikan cepat bantuan internasional. Pada gilirannya, ini memicu krisis uang tunai dan penurunan tajam nilai mata uang lokal. Our surveys right now show that 9 out of 10 people don't have enough to eat. About 7 out of 10 are using extreme coping strategies like borrowing food, not eating enough, eating inferior quality products.
And 50% of the population has experienced running out of food at least once in the last 2 weeks. Now in this situation, if we have to tackle this, we need about $200 million immediately so we can pre-position food before the winter arrives. Dari Afghanistan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pelabuhan Sri Bayintan, Kijang, Bintan, Kepulauan Riau akan kembali beroperasi dengan memberangkatkan KM Umsini pada keberangkatan perdana 6 Oktober mendatang. Para calon penumpang diwajibkan memiliki sertifikat vaksin, juga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Pelabuhan kapal Peni Sri Bayintan, Kijang, Bintan, Kepulauan Riau mendapatkan izin untuk kembali beroperasi sejak Kamis 23 September lalu. Namun keberangkatan pertama baru akan dimulai pada 6 Oktober mendatang dengan memberangkatkan KM Umsini. Beberapa persyaratan keberangkatan penumpang seperti wajib vaksin hingga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi juga ikut diterapkan di Pelabuhan Sri Bayintan. Insya Allah nanti tanggal 6 Oktober kita ada kapal masuk yaitu KM Umsini dengan tujuan Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, lanjut ke Kupang, terus PP dari lagi ke Penari. Alhamdulillah untuk masyarakat di sekitaran Tanjung Pinang dan Tanjung Uban, Kijang utama, kita untuk pelayanan terminal penumpang sudah kita lakukan. Tanggal 6 nanti rencana KM Umsini akan tiba. Sementara itu, kembali beroperasinya pelabuhan Kijang tersebut disambut baik oleh para calon penumpang. Yuli, salah seorang calon penumpang mengatakan, pengoperasian pelabuhan tersebut mempermudah masyarakat dalam bepergian. Katanya kan dari kemarin kan lewat Batam kan, jadi kita repot lah. Kalau dari Kijang kita enak, nak bawa barang pun enak juga, lebih nyaman lah. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Beredar luas sebuah video singkat menayangkan seorang pria mengamuk di sebuah rumah sakit yang diduga berada di Pekanbaru, Riau. Sang perekam mengumpat dan membanting barang lantaran menduga rumah sakit telah memalsukan hasil tes PCR yang ia jalani. Kau sana kau. Panggil penanggung jawabmu. Panggil penanggung jawab sini. Panggil penanggung jawabmu. Semua. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria mengamuk di Rumah Sakit Eka Hospital Riau. Saya PCR saya jam 17.31. Kalian buat tadi di PCR saya jam 9 pagi. Kalian bilang nggak positif. Pria yang diduga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Partai Pemersatu Bangsa Riau ini mengamuk karena menduga hasil tes PCR yang ia jalani dipalsukan. Kapan habis COVID di Indonesia kalau seperti ini kalian? Dugaan ini muncul ketika waktu tes yang dilakukan tak sesuai dengan waktu yang tertera dalam laporan. Susah payah pemerintah menghilangkan COVID di Indonesia ini. Kalian main-main. Ia pun tak terima dirinya dinyatakan positif COVID-19. Dalam tayangan video singkat tersebut, diketahui sang pria mengaku menjalani tes pada pukul 17.31. Sementara dalam laporan hasil tes PCR, tertera waktu tes berlangsung pada pukul 9 pagi. Saya merahkan nanti nih, baru tahu rasa kalian. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi langsung, baik dari pihak rumah sakit maupun pria perekam video. Kafabihi, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.